Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Tron Legacy. Adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2010. Disutradarai oleh Joseph Kosinski dalam debut penyutradaraannya dengan naskah ditulis oleh Adam Horowitz dan Edward Kitsis. Ini adalah sequel dari film Tron di tahun 1982 yang disutradarai oleh Steven Lisberger. Film yang berdurasi 125 menit ini masih dibintangi oleh Jeff Bridges sebagai Kevin Flynn dan Bruce Boxleitner sebagai Alan Bradley. Selain itu juga ada Gareth Hedlund, Olivia Wilde, James Frain, Beau Garrett, dan juga Michael Sheen. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis dan jangan lewatkan segmen penjelasan di akhir video. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah cerita atau penjelasan tentang The Grid yang merupakan sebuah perbatasan digital. Kevin mencoba membayangkan bagaimana gugusan informasi melewati komputer, seperti kapal ataukah seperti motor. Apakah sirkuitnya sama seperti jalan tol? Kevin terus memimpikan dunia yang dikira tak akan pernah dilihatnya, hingga pada suatu hari Kevin berhasil memasuki dunia tersebut. Hari itu, suatu hari di tahun 1989, Kevin menceritakan tentang hal tersebut kepada anaknya Sam. Sebuah dunia yang lebih indah dari yang diimpikan Kevin, sekaligus berbahaya lebih dari yang dibayangkan. Di sana, dia bertemu dengan seorang pejuang pemberani bernama Tron, sering disebut sebagai pejuang bagi para user. Tron menunjukkan hal-hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, seperti pertempuran cakram di sebuah arena yang spektakuler dan juga kendaraan yang berlomba di lintasan cahaya. Itu semua sangat menakjubkan. Kemudian Kevin dan Tron bersatu membangun grid yang baru untuk program dan user. Karena tidak selalu bisa berada di dunia itu, Kevin menciptakan dirinya sendiri dalam bentuk program yang disebut dengan Clue. Akhirnya Kevin, Clue, dan juga Tron bekerja sama melanjutkan misi utama mereka, membangun sistem di mana semua informasi gratis dan terbuka. Kemudian suatu hari terjadi sesuatu yang luar biasa, yang bisa dibilang sebuah keajaiban. Cerita itu pun terpotong karena Kevin harus berangkat kerja, tapi Kevin berjanji besok mereka berdua akan mengunjungi pusat permainan arcade atau dikenal juga sebagai Ding Dong, dan mereka akan bermain di tim yang sama seperti biasanya. Sam tidak pernah menyangka bahwa malam itu menjadi malam terakhir baginya melihat wajah sang ayah. 2 hari kemudian beredar kabar bahwa Kevin Flynn, sang pemimpin perusahaan Encom, telah menghilang. Dia dikenal dengan Descentron dan Space Paranoid yang merupakan 2 video game terlaris dalam sejarah. Para dewan direksi sebelumnya pernah menjelaskan apa yang mengalami Kevin setelah kematian istrinya di tahun 1985. Kevin menjadi kacau dan tak terkendali karena obsesinya yang terlalu besar. Hilangnya Kevin membuat perusahaan Encom menjadi kacau balau. Oleh karena itu, para dewan direksi mengambil alih Encom dari mitra kerja sekaligus sahabat Kevin, yaitu Alan Bradley, yang bersumpah akan mengembalikan Encom ke masa kejayaannya. Bahkan pria itu merasa sangat yakin bahwa Kevin tidak menghilang, melainkan mengejar impiannya, yaitu perbatasan digital untuk menata kembali keadaan seluruh umat manusia. Namun banyak yang beranggapan bahwa Kevin telah melarikan diri setelah tidak dapat membuktikan pernyataannya yang sangat sulit diterima dengan akal sehat tentang dunia baru yang akan menjadi masa depan dan takdir manusia. Kejadian ini membuat Sam menjadi ahli waris satu-satunya. Apa yang akan menjadi warisan Kevin dan masa depan Encom kemungkinan besar bergantung kepada bocah laki-laki yang sekarang menjadi yatim piatu. Sekitar 20 tahun kemudian, Sam telah tumbuh dewasa. Dengan motor peninggalan sang ayah, dia menuju ke Encom Tower yang pada malam itu sedang akan merilis sebuah sistem operasi baru yang disebut dengan Encom 12. Ketua Dewan Richard Mackey dengan bangga mengumumkan tentang keuntungan yang sudah diraih sejauh ini semenjak hilangnya Kevin Flynn. Dia juga memperkenalkan seorang pria yang telah berjasa atas keberhasilan pengembangan Encom 12, yaitu Edward Klinger.
yang telah membuatnya menjadi sistem operasi teraman di dunia. Selain itu, dia juga menghilangkan ide berbagi program secara gratis, seiring dengan hilangnya si pemilik ide tersebut, yaitu Kevin Flynn. Namun pada kenyataannya, semua hal yang dijelaskan oleh Edward sangat berbeda, yaitu membuat Richard sangat marah karena tepat sebelum peluncurannya, Encom 12 telah tersedia di internet dan dapat diunduh secara gratis. Tidak ada yang bisa dilakukan Edward selain merelakannya dan menganggap hal itu adalah bagian dari rencana atau mungkin hadiah kecil dari Encom. Ternyata Sam adalah dalang di balik semua kekacauan tersebut. Dia tidak bisa menerima sistem operasi yang sudah dirancang untuk digunakan secara gratis, tiba-tiba saja diubah menjadi berbayar. Dan Sam mencoba meyakinkan petugas keamanan bahwa atasannya tidak akan keberatan dengan apa yang dilakukannya, karena dia adalah pemegang saham terbesar. Sam terjun bebas dari puncak Encom Tower dan hanya meninggalkan tanda tanya besar dalam benak si petugas. Walaupun memiliki saham terbesar Encom, Sam menolak untuk mengurus perusahaan tersebut dan memilih hidup sederhana di rumah kontainernya sambil terus mengawasi agar semuanya masih berada di jalur sesuai dengan keinginan sang ayah. Begitulah yang dijelaskannya kepada Alan yang dini hari itu berkunjung. Sejak ditinggalkan kakek dan nenek, Alan-lah yang bertindak sebagai wali. Alan mengaku kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Sam untuk menunjukkan ketidaktertarikannya, dan itu seperti lelucon tahunan bagi perusahaan. Namun tujuan utama Alan menemui Sam bukan untuk membahas hal tersebut. Alan mendapat sebuah pesan pada pagernya yang berasal dari kantor Kevin di pusat arcade. Masalahnya adalah bagaimana mungkin pesan itu bisa masuk, sedangkan nomor telepon kantornya sudah diputus sejak 20 tahun yang lalu. Alan yakin bahwa Kevin telah melakukan sesuatu agar bisa mengirim pesan tersebut. Pria itu kembali menjelaskan tentang keyakinannya bahwa Kevin sebenarnya masih hidup dan saat ini sedang berada di suatu tempat mengejar impiannya. 2 malam sebelum dikabarkan menghilang, Kevin sempat menemui Alan dan terus mengatakan bahwa dia berhasil menemukannya. Saat itu, dia berbicara tentang algoritma genetika teleportasi kuantum. Itu bisa mengubah segala hal seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, dan bahkan kepercayaan. Kevin tidak mungkin meninggalkan semua hal berharga begitu saja, termasuk dirimu, Sam. Walaupun perkataannya hanya dianggap sebagai angan-angan oleh Sam, Alan masih berpegang teguh pada keyakinannya. Pria itu menyerahkan kunci pusat arcade berharap Sam mau memeriksa tempat itu. Karena jika benar Kevin berada di sana, sudah pasti Sam lah orang pertama yang ingin ditemuinya. Setelah mempertimbangkan, Sam mendatangi pusat arcade yang merupakan salah satu kantor ayahnya. Tempat itu sangat kotor dan penuh debu karena sejak menghilangnya Kevin, tidak ada siapapun yang merawatnya. Di antara arcade yang ada di sana, Tron memiliki sesuatu yang spesial karena mampu membawa kembali kenangan bersama sang ayah. Namun tidak hanya itu, Sam menemukan goresan-goresan pada lantai dan ternyata dugaannya benar. Mesin itu sering digeser untuk mengakses sesuatu yang ada di belakangnya. Pintu itu membawa Sam ke ruang bawah tanah yang merupakan tempat kerja Kevin. Setelah mencoba memeriksa apa yang dikerjakan sang ayah, tanpa sadar, tiba-tiba saja dia sudah berpindah ke dunia lain. Di mana aku? Apa aku berada di dunia Grid? Pertanyaan itu terus muncul dalam benaknya hingga dia menanyakan kepada orang-orang yang disebut dengan program liar yang sama-sama ditangkap seperti dirinya. Setibanya di sebuah kota, Sam dan para program liar diseleksi. Beberapa di antara mereka diperbaiki dan beberapa lainnya, termasuk Sam, terpilih untuk bermain games. Keputusan tersebut tidak bisa diubah dan Sam langsung ditunjukkan apa yang terjadi jika menolaknya. Setelah kostumnya diganti, Sam diberikan sebuah disk atau cakram yang akan menyimpan identitas serta merekam segala hal yang dilakukan dan apa yang dipelajari. Jika benda itu hancur ataupun hilang, maka pemiliknya akan dimusnahkan. Kemudian Sam dijebloskan ke dalam arena yang spektakuler di mana para penontonnya menyerukan perang cakram atau Disk War. Nomor 11, program yang akan jadi lawan pertama Sam, mengingatkannya akan sebuah miniatur yang dulu dimilikinya. Tapi ini adalah kenyataan. Sam harus bertarung dengan cakramnya demi bertahan hidup.
Pertarungan selanjutnya menjadi tidak terlalu sulit bagi Sam karena dia telah memahami aturan mainnya. Bahkan Sam nekat melompat dari podium ke podium untuk langsung menghadapi lawan terkuat, yaitu Rinzler. Ini sama saja dengan pembantaian, karena sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa mengalahkan petarung yang menggunakan dua cakram itu. Tentu saja dengan mudah Sam berhasil ditaklukkan, namun Rinzler tidak membunuhnya karena melihat darah yang menetes dari lengan Sam, yang menandakan Sam adalah seorang manusia, atau di dalam grid disebut user. Setelah memperkenalkan dirinya, Sam dibawa ke hadapan pemimpin grid yang dikira adalah Kevin, ayahnya. Sebuah sambutan hangat di awal pertemuan mereka, pria itu sangat tertarik dengan cakram Sam dan langsung memeriksanya. Tiba-tiba saja perbincangan mereka menjadi tegang dan sama sekali tidak seperti perbincangan antara ayah dan anak. Akhirnya Sam menyadari pria yang ada di hadapannya bukanlah ayahnya, melainkan Clue, sebuah program yang diciptakan Kevin. Akibat provokasi dari Clue, seluruh program menjadi sangat benci kepada user. Oleh karena itu, Sam akan kembali diikutkan dalam permainan grid melawan sang ahli yaitu Clue. Awalnya Sam terlihat sangat bingung ketika diberikan sebuah stick dan beberapa program yang menjadi rekan setimnya. Namun setelah melihat cara para program menggunakan stick tersebut, Sam yakin bisa memenangkan permainan ini. Like Cycle adalah nama kendaraan tersebut. Para peserta yang tergabung dalam sebuah tim harus menghancurkan tim lawan dengan menabraknya atau membuat batas dinding cahaya. Pernyataan Sam bukan hanya isapan jempol belaka. Dengan kerjasama tim, Sam hampir memenangkan permainan. Namun kemampuan individual Clue lebih unggul. Sam dibuat jatuh dari light cycle-nya. Tidak ada yang bisa dilakukan Sam selain melawan Clue dengan cakramnya. Namun di saat terakhir, sebuah mobil melompat ke atas arena lintasan dan menjatuhkan Clue. Ternyata yang mengendarai mobil yang disebut dengan Like Runner adalah wanita bernama Quora. Dia telah mengetahui siapa Sam Flynn, dan wanita itu pun berjanji bahwa sebentar lagi Sam akan mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Mobil mereka terus melaju ke tempat gelap hingga tiba di sebuah bangunan. Di sana Sam bertemu dengan seorang pria tua yang terlihat suci. Ternyata itu adalah ayahnya, Kevin. Akhirnya kau di sini, nak. Kau telah tumbuh besar dan aku sudah tua. Ini merupakan momen yang paling dinantikan oleh Kevin karena dia sangat merindukan Sam, harta paling berharga yang sempat diabaikannya. Sangat banyak yang ingin ditanyakan oleh Sam, tapi semua pertanyaan itu berawal dari satu pertanyaan penting, yaitu mengapa ayah tidak pernah kembali. Kevin pun menjelaskan hal yang sama yang pernah diceritakan kepada Sam ketika masih berumur 7 tahun, dan itu benar-benar terjadi. Keajaiban itu yang belum sempat diceritakan oleh ayahnya. Kemunculan ISO, Isomorphic Algorithms, sebuah bentuk kehidupan baru yang begitu murni dan bijaksana. Kevin berencana mempersembahkannya kepada dunia, namun sangat disayangkan terjadi bencana. Clue melakukan kudeta dan membunuh Tron yang mencoba menghalanginya. Semakin kuat perlawanan yang dilakukan Kevin, malah membuat Clue bertambah kuat. Bahkan Clue melakukan genosida atau pemusnahan terhadap para ISO karena menganggapnya tidak sempurna. Kevin berusaha untuk kembali ke dunia nyata, namun dia tidak pernah bisa mencapai gerbangnya. Hingga akhirnya gerbang itu tertutup dan hanya bisa dibuka dari luar. Pesan yang diterima Alan adalah bagian dari rencana Clue untuk mengundang user masuk ke dalam grid sekaligus membuka gerbang. Kini yang bisa dilakukan Kevin hanyalah mengasingkan diri karena Clue berusaha merebut cakram miliknya sebagai jalan menuju ke dunia nyata. Dan pada saat Clue tiba di dunia nyata, semuanya akan berakhir. Game over. Clue tidak bisa menerima ketidaksempurnaan, dan bumi adalah salah satunya. Kini permainan ini menjadi milik Clue, dan cara memenangkannya adalah dengan tidak memainkannya sama sekali, ucap Kevin menutup obrolan mereka. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Sam kecewa karena dia sangat menginginkan sang ayah kembali ke dunia nyata. Quora mencoba menenangkan Sam dan menjelaskan walaupun Kevin adalah sang pencipta, namun dia tidak bisa begitu saja menghancurkan Clue. Karena itu membutuhkan penyatuan kembali di mana tubuh Kevin yang tidak mampu menampungnya akan hancur bersama Clue. Jika memang demikian, Sam akan menuju ke portal dan keluar sendirian untuk
untuk meminta bantuan Alan mengatasi masalah ini. Quora menyarankan untuk menemui program yang bernama Zeus di pusat kota. Dulu program itu pernah bertempur di pihak ISO dan diyakini bisa mengantarkan siapapun kemanapun. Kevin yang merasa bersalah mencoba menemui Sam. Sayangnya Sam saat ini sedang menuju ke kota Grid dengan menggunakan light cycle tercepat. Mengetahui hal itu, Kevin pun memerintahkan Quora untuk mempersiapkan Light Runner karena dia akan membuat sedikit kekacauan. Di pusat kota, Sam bertemu dengan Game, seorang wanita yang pernah mempersiapkannya ketika hendak masuk ke dalam arena pertarungan. Karena mengetahui tujuan Sam kembali ke kota, akhirnya Game membawanya ke klub The End of Life dan mempertemukannya dengan Caster, sang penyedia hiburan dan pengalih perhatian. Pada awalnya Sam merasa sangat yakin semua akan berjalan lancar karena sambutan dari Caster begitu hangat. Apalagi Caster mengaku bahwa dirinya adalah Zeus. Ternyata setelah peristiwa pemusnahan, pria itu memprogram ulang dirinya sendiri yang bertujuan untuk membuatnya lebih awet. Kesepakatan pun sudah terjadi. Namun tiba-tiba saja para pasukan Clue yang disebut dengan Blackguard menerobos masuk untuk menangkap Sam. Quora pun kembali muncul untuk membantu Sam. Tapi sangat disayangkan, dalam pertarungan dia sempat tertangkap, tangannya pun langsung dipotong. Dan tiba-tiba saja muncul seseorang yang mampu meredupkan ruangan yang gemerlap. Bahkan Blackguard dibuat tak bisa melawan hingga dengan mudah dibunuh oleh para program pemberontak. Dia adalah Kevin Flynn, sang pencipta. Namun dia tidak bisa terlalu lama menggunakan kekuatan itu, sehingga Blackguard berhasil mencuri cakramnya. Sementara itu, Clue yang dikawal oleh Rinzler dan beberapa pengawal berhasil menyusup ke kediaman Kevin. Di sana dia terkenang kembali akan masa-masa indah Kevin menciptakan Clue dan mereka bekerja sama membangun sistem yang sempurna. Itu membuatnya marah dan segera kembali ke kota, tepatnya ke klub The End of Life, setelah mendapat laporan bahwa Caster berhasil merampas cakram Kevin Flynn. Clue tidak mau berbasa-basi lagi. Dia langsung merebut cakram dewa yang sudah diimpikannya sejak lama dan meledakkan klub itu bersama Caster di dalamnya. Akhirnya Kevin memutuskan untuk menuju ke portal dengan menggunakan kendaraan kargo sebelum Clue menyusul mereka. Tubuh Quora masih dalam keadaan stabil sehingga memungkinkan Kevin untuk kembali memulihkan lengan wanita itu. Namun dia hanya bisa mengatur sebagian kode karena ternyata Quora bukanlah sebuah program biasa. Ya, Quora adalah satu-satunya ISO terakhir yang berhasil diselamatkan Kevin. Kemudian Kevin dan Sam berbincang-bincang tentang apa yang terjadi di bumi selama 20 tahun terakhir, mulai dari es kutub yang mencair hingga teknologi Wi-Fi yang ternyata sudah ada di pikiran Kevin pada tahun 1985. Sam juga menceritakan tentang bumi kepada Quora, termasuk keindahan matahari yang bersinar terang dan begitu hangat. Tiba-tiba saja perjalanan mereka terhenti karena ternyata telah dibangun jalur baru yang mana terdapat sebuah stasiun. Di sana mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Clue tidak bisa menciptakan program, tapi hanya bisa menghancurkan dan mengubahnya. Oleh karena itu, dia mengubah program-program menjadi tentara. Quora yang merasa bersalah akan semua kekacauan ini memutuskan mengorbankan diri demi merebut kembali cakram Kevin. Namun sangat disayangkan, yang ditemuinya malah Rinzler. Hanya dengan beberapa serangan, wanita itu berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Tron, ternyata kau masih hidup. Itulah yang dipikirkan Kevin ketika melihat Rinzler yang memegang dua cakram yang mana menjadi ciri khas pejuang andalannya. Tentu saja Sam tidak bisa membiarkan Quora dalam bahaya lagi. Namun Kevin memiliki rencana yang lebih baik daripada bertindak gegabah yang akan membuat mereka mati konyol. Dengan bangga, Clue menjelaskan segala keberhasilan yang telah dicapainya dalam membangun sistem yang sempurna. Kini, sama halnya seperti Kevin, Clue akan membuka akses ke dunia manusia dan akan melanjutkan misinya untuk menciptakan kesempurnaan. Ternyata Clue akan membawa stasiun tersebut beserta ribuan tentaranya untuk menjalankan misi. Satu-satunya jalan adalah mengirim Sam ke dunia nyata dan mematikan seluruh sistem dari luar. Namun Sam menolak rencana tersebut karena sudah pasti ayahnya dan juga Quora akan ditangkap dan dimusnahkan oleh Clue. Kita berada di tim yang sama, maka kita tidak akan saling meninggalkan. Sam meminta ayahnya untuk menyiapkan pesawat selagi dirinya merebut cakram Kevin dan menyelamatkan Quora.
Tak lama kemudian, Sam telah tiba di ruang kendali. Dia berhasil menjatuhkan 2 penjaga serta membantai 2 blackguard lainnya dengan sangat mudah. Cakram sang ayah berhasil direbut kembali, namun untuk menyelamatkan Quora, dia harus berhadapan dengan Tron. Tentunya itu tidak akan mudah, namun Sam adalah seorang user yang pastinya bisa berimprovisasi. Dia bekerja sama dengan Quora dan berhasil menjatuhkan Tron. Di waktu yang bersamaan, Kevin juga berhasil merebut sebuah pesawat. Dia melihat putranya melakukan hal gila dengan terjun menggunakan parasut cahaya bersama Quora. Dan akhirnya, mereka pun berhasil melarikan diri. Clue tidak mau menyerah karena dia telah menunggu lama untuk momen-momen seperti ini. Bersama dengan Tron dan 4 blackguard, dia terus mengejar dan menembaki pesawat Kevin. Itu membuat Sam semakin bersemangat. Dia berhasil menjatuhkan 2 blackguard dan 2 blackguard lagi ditembak jatuh oleh Quora dengan berimprovisasi layaknya user. Yang tersisa hanya Clue dan Tron yang berhasil merusak beberapa bagian pesawat termasuk senjata Sam. Tiba-tiba saja Tron tersadar ketika melihat sahabat lamanya Kevin. Dia kembali teringat akan tugasnya yang berjuang di pihak user. Dan akhirnya Tron kembali mengorbankan diri dengan menabrak light jet milik Clue. Mari kita pulang ayah. Itulah yang diucapkan Sam ketika pesawat mereka hendak mendarat di wilayah portal. Sangat mengejutkan, ternyata Clue sudah berdiri di sana menanti mereka. Clue menjelaskan kekecewaannya kepada Kevin karena tidak menghargai segala usaha dan hasil kerja kerasnya sehingga bisa menyempurnakan sistem. Kesempurnaan itu tidak bisa diukur kawan. Terkadang dia telah ada di hadapan kita dan tanpa sadar kita telah mengabaikannya. Kau tidak akan bisa memahaminya karena aku tidak menanamkan hal itu ketika menciptakanmu. Clue merasa sangat marah dan langsung menendang Kevin hingga terjatuh. Sam pun mencoba membela ayahnya, namun sayangnya dia bukan tandingan Clue. Kevin kembali mengingatkan Clue tentang tujuannya ketika Sam dan Quora hendak dibunuh. Ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Cakram Kevin telah ditukar dengan milik Quora. Clue berusaha mengejar Sam dan Quora yang terlihat masih ragu memasuki portal. Sam, hanya ini kesempatanmu dan waktunya telah tiba, teriak Kevin meyakinkan putranya. Akhirnya Sam mengarahkan cakram Kevin ke portal untuk memasukinya. Bersama dengan itu, Kevin mengeluarkan gelombang yang menarik Clue ke arahnya. Inilah proses penyatuan kembali yang menghancurkan tubuh Kevin serta seluruh Grid. Beberapa waktu kemudian, Sam yang berhasil lolos dari Grid telah kembali ke ruang kerja Kevin di bawah pusat arcade. Dia menyalin seluruh data dari Grid dan menemui Alan yang telah diminta datang lewat sebuah pesan pager. Akhirnya kini Sam akan mengambil kendali perusahaan Encom yang diwariskan ayahnya dan mengangkat Alan sebagai ketua dewan direksi. Kemudian Sam menemui Quora dan menyampaikan bahwa kini kita akan mengubah dunia menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita Kevin. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Sam yang menepati janjinya kepada Quora untuk memperlihatkan salah satu hal terindah di dunianya, yaitu matahari. Apakah Sam akan berhasil melanjutkan cita-cita sang ayah? Dan apakah Grid benar-benar telah hancur? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Bagi saya pribadi, film ini mengingatkan saya ketika bermain game. Sebagai user atau player, kita mempunyai kuasa. Walaupun memang game sudah dibuat sedemikian rupa, tapi player mempunyai cara atau trik tersendiri untuk menyelesaikan game yang mungkin di luar dari perkiraan si pencipta atau developer. Tapi ada makna lain yang saya ambil dari film ini. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Legacy ini adalah lanjutan atau sequel dari Tron 1982 yang ABG, alias Angkatan Bapak Gue. Tron 1982 menceritakan tentang Kevin Flynn ketika masih muda. Dia adalah programmer handal dan jenius yang bekerja untuk perusahaan Encom. Karirnya hancur sejak hasil karyanya dicuri oleh Edward Dillinger. Ya, dia adalah ayah dari Edward Dillinger Jr. yang telah mengembangkan OS Encom 12 di Legacy. Kevin dipecat dan Edward menerima promosi berkat hasil curiannya. Kevin yang tidak terima terus berusaha mencari bukti dengan meretas Encom. Namun selalu digagalkan dengan Master Control Program atau disingkat MCP. Program itu terus berkembang sehingga ingin menguasai seluruh data di dunia.
Sementara itu Alan berhasil menciptakan Tron, sebuah program keamanan yang mengawasi seluruh program Encom. Tentu saja itu akan menjadi ancaman serius bagi MCP, sehingga MCP meminta Edward untuk mematikan program Tron tersebut. Alan dan Laura yang semakin merasakan ada yang tidak beres dengan Encom, terutama Edward dan MCP-nya bekerja sama membantu Kevin meretas Encom. Itu memaksa MCP menggunakan laser ciptaan Laura untuk menarik Kevin ke dalam sistem. Di sana, Kevin harus bermain perang cakram atau This War dan Light Cycle, serta bertemu dengan program Tron, Ram, dan juga Laura. Singkat cerita, bersama-sama mereka meruntuhkan tirani MCP sehingga Kevin bisa mendapatkan kembali hak atas ciptaannya dan mengambil alih perusahaan Encom. Bisa dibilang benda ini adalah sebuah portal yang membawa user dari dunia nyata ke dalam sistem. Benda ini dioperasikan dari komputer dan digabungkan ke server yang kuat yang berisi semua program dan kode program sistem Tron. Laser Shiva dibangun pada pertengahan tahun 1980-an dan merupakan versi terbaru dari laser Encom yang sebelumnya diciptakan oleh Walter Gibbs dan Laura Baines. Dalam Tron 1982, benda ini disebut juga sebagai pemecah materi. Cara kerjanya adalah sinar laser yang akan memecahkan struktur molekul objek, lalu molekul tersebut terjebak di dalam sinar laser, dibawa ke dalam sistem, dan akan digambarkan kembali sesuai dengan model objeknya. Adalah dunia digital milik Kevin, di mana semua pemikiran dan eksperimen dapat dilakukan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada apa yang dicapai di dunia nyata. Di sana, waktu dihitung dalam satuan cycle atau siklus, yang mana berjalan lebih cepat daripada waktu di dunia nyata, sehingga memungkinkan user yang masuk ke sana melakukan apapun dalam waktu yang sangat singkat. Seperti yang dikatakan oleh Kevin, beberapa menit di sistem sama dengan beberapa jam di dunia nyata. Atau kalau kalian mau gampangnya, 50 tahun di grid sama dengan 1 tahun di bumi. Jika Sam berumur 27 tahun, diperkirakan Kevin telah terjebak di sana selama 1000 tahun. Namun saya pikir tubuh manusia tidak berpengaruh dengan cycle, sehingga umur Kevin masih sama dengan yang di bumi. Disebut juga sebagai isomorphic algorithms, adalah program yang berevolusi secara langsung di grid tanpa campur tangan pengguna atau user. Keberadaan mereka dianggap keajaiban oleh Kevin, sedangkan Clue menganggap mereka adalah penghalang dalam misinya menciptakan sistem yang sempurna. ISO berbeda dengan program biasa, baik dalam penampilan maupun kemampuan, tetapi keunikannya terletak pada kode base-nya karena tidak diprogram atau dikendalikan oleh fungsi, aturan, dan kebutuhan. Sementara program reguler sesuai dengan struktur tetap yang ditentukan oleh user. ISO telah berevolusi secara lengkap dengan kode genetik yang bahkan hampir tidak dapat dipahami oleh Kevin. Struktur dalam kode mereka berpotensi memungkinkan ISO berkembang di luar kemampuan program reguler. Seperti yang kita lihat ketika adegan di pesawat, Quora bisa berimprovisasi, layaknya user mencari cara untuk bisa menjatuhkan light jet musuh. Tapi ada yang aneh nih, Kevin bilang bahwa ISO berbeda dari program reguler karena memiliki kehendak bebas yang tidak dapat diprogram. Tapi dalam film sepertinya banyak dari program reguler yang terlihat memiliki inisiatif, pilihan, dan kemauan. Contoh paling simpelnya aja adalah Jarvis, asisten Clue. Ketika dalam keadaan terancam akan kehadiran Sam, dia berkata long life user. Nah, pas Clue datang, sebelum dibunuh, dia mau bilang terkutuklah user. Jarvis juga beberapa kali berusaha merayu Clue untuk diikutkan dalam proyek ke dunia baru. Selain itu, jika diperhatikan secara detail, ketika Sam tiba di klubnya si Kester, terlihat para Blackguard sedang asik bersama program-program wanita dan mengabaikan Sam. Nah, bukankah ini melanggar fungsi, aturan, dan kebutuhan? Berarti pernyataan Kevin perlu dipertanyakan lagi nih. Tron Evolution adalah video game yang ceritanya masih berhubungan. Kejadian dalam cerita ini setelah Tron 1982 dan sebelum Legacy. Sedangkan Uprising adalah serial animasi yang ceritanya sendiri setelah Evolution dan sebelum Legacy. Ada makna lain yang saya tangkap dalam film ini, yaitu hubungan manusia dengan sang pencipta, di mana manusia di sini diumpamakan sebagai program yang terus mengejar kesempurnaan dan berusaha menyaingi penciptanya. Dan Kevin Flynn sebagai pencipta mencoba menyadarkan bahwa kesempurnaan itu tidak bisa diukur, hingga akhirnya dia merasa kecewa dan memutuskan mengakhiri dunia yang telah diciptakannya atau biasa kita kenal dengan kiamat. Bagaimana menurut kalian? Berhentilah mengejar kesempurnaan, karena itu hanya milik Tuhan. Manusia hanya cukup melakukan yang terbaik, karena Tuhan senantiasa mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik.
Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!